Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sirajul Islam ya. Saya akan memaparkan materi saya yang berjudul tentang teori behavioristik menurut Skinner. Menurut Skinner, teori behavioristik itu mementingkan tingkah laku sebagai hubungan antara perangsang dengan respon. Skinner juga menganggap bahwa rawat itu atau hadiah sebagai satu faktor yang penting dalam suatu proses pembelajaran. Skinner juga membedakan antara dua respon. Respon yang pertama adalah respon dan yang kedua adalah operant respon. Yang pertama adalah respon responded. Respon responded itu respon yang ditimbulkan oleh perangsang. Perangsang ini biasanya disebut sebagai exciting stimuli, di mana dapat menimbulkan suatu respon yang relatif tetap. Dan yang kedua, operant respon. Operant respon yaitu suatu respon yang ditimbulkan serta berkembang yang diikuti oleh perangsang tertentu, dan biasanya respon akan berakibat yang sangat kuat. Menurut Skinner juga, perilaku operan lebih berperan dalam kehidupan manusia dibandingkan perilaku respon. Dalam teori belajar Skinner, adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku secara progresif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku pada saat orang belajar dan respon menjadi lebih baik. Ada juga eksperimen atau percobaan dari teori Skinner itu mengembangkan teori pengkondisian operan atau operating condition melalui penelitian dengan menggunakan seekor tikus. Tikusnya dijadikan bahan penelitian dan percobaan itu diletakkan di dalam sebuah penyitangan dinamakan Skinner box atau kotak Skinner. Kotak Skinner ini terdiri dari dua macam komponen utama, yaitu manipuladum dan alat pemberian refer comment. Kemudian setelah mengelilingi kotak Skinner, tikus tersebut memunculkan tingkah laku yang menyebabkan tombol pengungkit tertekan. Nah, ketika tombol pengungkit tertekan, maka keluarlah butir-butir makanan yang kemudian masuk ke dalam kotak. Teori pendukasian operan yang dikembangkan oleh Skinner didasari oleh dua hukum operan, yaitu law of the operant consequence dan law of operant execution. Law of operant consequence adalah adanya perubahan perilaku yang dibarengi dengan stimulasi penguat, sehingga kekuatan yang perilaku itu akan meningkat. Sementara itu, law of operant execution adalah adanya perubahan perilaku yang diperkuatkan dengan sebuah proses dan tidak dibarengi dengan stimulus penguat, maka bisa menurunkan kekuatan dari pelaku tersebut. Dari eksperimen yang dilakukan oleh Skinner dengan menggunakan tikus ini, maka menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan penguat. Dalam hal ini penguat sangat berkaitan dengan stimulus dan respon. Dengan kata lain, stimulus dan respon akan bertambah kuat jika diberikan penguatan. Selain itu, Skinner juga membagi penguatan ke dalam dua jenis, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Pada umumnya, penguatan positif berupa apresiasi, hadiah, atau penghargaan, atau perilaku yang baik, dan lain sebagainya. Sedangkan penguatan negatif berupa tidak adanya aspirasi terhadap tugas yang telah dikerjakan, perilaku yang tidak menyenangkan, dan sebagainya. Dalam teori belajar Skinner, itu suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku secara progresif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku pada saat orang belajar dan respon menjadi lebih baik. Jadi hanya itu aja yang dapat saya sampaikan tentang teori behavioristik menurut Skinner. Semoga bermanfaat dan lebih baik.
dari yang kemarin pas presentasi. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.